Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul Mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, para habaib, para guru-guru sekalian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Ketua Masjid Jami' Ar-Riyadh Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Haj Nurdin, dan juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Rafiq, dan juga para a'immah, para imam-imam Masjid Jami' Ar-Riyadh yang saya hormati. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum guru kita Syekh Mahdi yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau senang dan gembira dengan hadirnya kita pada malam hari ini, karena belum lama beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah Majlis Malam Kamis yang saya cintai, kita berjumpa pada malam hari ini di malam Maulid kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini begitu istimewa, bukan hanya kita yang bergembira dengan lahirnya Rasulullah, tapi seluruh makhluk di alam semesta ini semua bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Bahkan benda-benda mati, batu, pepohonan, kerikil-kerikil, semua mereka juga bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Karena begitu indah ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ajarannya kita senantiasa pelajari setiap malam Kamis melalui kitab yang dikarang oleh ulama besar ahli hadis yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus di dalam kita mempelajari dan mendalami ajaran indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita tidak membaca kitab, namun kita akan sedikit mengenang bagaimana tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangannya para sahabat Rasulullah. Kita para hadirin, kalau pengen mengikuti Nabi bisa-bisa saja. Cuman banyak perkara dari perbuatan Nabi yang kita nggak bisa tiru contoh. Namun ya, kita bisa meniru dan meneladani para sahabat Rasulullah. Ya, maka oleh karena itu, ya sebelum kita meneladani Rasulullah, kata guru saya, teladanilah ulama-ulama Rasulullah, ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kalau kita sudah bisa mengikuti guru kita, maka insya Allah kita akan sanggup mengikuti orang-orang soleh, para aulia, para sahabat, dan mengikuti Rasulullah. Jadi nggak lengkap hadirin, nggak lengkap langsung ngikutin siapa? Rasulullah. Ya. Kita jujur saja, kita ini ngaji ngelihat Rasulullah apa ngelihat guru kita? Ngelihat Rasulullah apa ngelihat ulama? Berarti yang lebih dulu kita contoh ulama apa Rasul? Ulama. Ya. Paling gampang kita nyontoh ulama. Kenapa? Karena kita lihat. Karena kita bisa dengar, kita bisa tahu, kita bisa contoh langsung dari mereka. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya, hadirin ya. Jadi mohon maaf ya buat para kelompok yang sering mendengungkan, ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Iya betul, Al-Quran Sunnah kita ikutin, tapi yang dipahami oleh ulama-ulama kita. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kalau kita nggak ngerti, itu kayak orang naik mobil. Orang naik mobil nggak bisa naik, nabrak nggak? Nabrak hadirin. Udah kita mending disupirin. Sama siapa? Sama ulama.
Ulama arahkan ke kanan, ngikut kanan. Bilang kiri, ngikut kiri. Kita aja sama Google Map aja nurut banget kita sama Google. Nurut gak kita? Nurut. Dibilang belok kanan, kita belok. Belok kiri, kita belok kiri. Ame Google nurut, ame Ustadz kagak nurut. Banyak kayak yang begitu. Ini hadirin gambaran kita. Kita lebih percaya Google Map daripada Ustadz kadang. Kata guru kita, jangan ini, dikerjain. Kerjain ini, nggak dikerjain. Hadirin tuh ya. Ada kayak yang begitu? Nah, yang mana tuh? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ada satu kitab yang saya bacakan pada malam hari ini, judulnya Al-Mutanafisuna fi Mahabbatir Rasul. Yaitu orang-orang yang saling berlomba untuk mendapatkan cintanya Rasulullah. Kalau orang sudah mendapatkan cintanya Rasul, maka nggak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Karena kuncinya tadi, sebelum kita mendapatkan ya cintanya Allah, kita harus melewati pintunya ini. Siapa pintunya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak tahu bagaimana girangin Rasul kecuali dengan sesuatu yang telah dikerjakan oleh sahabat. Kenapa? Karena sahabat sudah berhasil girangin Rasulullah. Udah kita ikutin sahabat saja. Nah, maka ada kitab nih ajib luar biasa ya, Al-Mutanafisuna fi Mahabbatir Rasul. Orang-orang yang berlomba-lomba girangin Rasulullah. Orang-orang yang berlomba-lomba bikin cinta Rasulullah. Nah, permasalahannya kita sekarang siapa yang mesti kita contoh? Ada salah seorang habaib namanya Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Itu wali min auliyaillah, gurunya para gurunya habaib. Ini yang unik, beliau ini dijadikan dan disebut-sebut namanya selalu oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang ulama mimpi ketemu Rasul, pasti disebut nama Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Mimpi lagi ulama, disebut nama Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Pada saat itu, di zaman itu, beliaulah orang yang paling dicintai sama Rasulullah. Setelah itu ada orang nanya, ya Habib, ana selalu bermimpi Rasulullah, dan setiap mimpi Rasulullah nama engkau yang sering disebut sama Rasulullah. Apa amalanmu biar saya bisa ngikutin tuh ya. Jadi kita cari amalannya apa ini gitu ya. Kalau ilmu banyak tapi belum tentu girangin Rasul. Berapa banyak orang yang nyesetin umat Rasul gara-gara ilmu. Dia doktor, dia profesor, sesat hadirin. Tapi kalau orang sudah berhasil girangin Rasul, kita tanya amalannya apa? Apa amalannya Habib Ahmad? Apa kata beliau? Nggak ada lain amalan saya adalah saya suka ngajak orang untuk cinta Nabi Muhammad. Nggak ada lain, saya hanyalah mengajar dan membimbing umat Nabi Muhammad. Karena nggak ada perkara yang paling disenangin sama Nabi kecuali umatnya ngajak bener umat Nabi. Makanya ngajar ini merupakan salah satu wasilah perkara yang dicintai sama Rasulullah. Dan ngajar nggak mesti jadi ustadz hadirin. Ngajar itu nggak mesti jadi kiai. Antum nggak bisa ngajar, antum ajak satu orang yang nongkrong ke masjid ikut taklim, itu sudah mendapatkan bagiannya. Ya. Bahkan cuma nunjukin doang. Ada orang misalnya, ya, nanya sama kita, bang, kalau malam Kamis ada taklim nggak sih? Kita nunjuk pakai mulut lagi, noh gitu. Itu pun tercatat sebagai pahala. Padahal pakai apa tuh? Mulut. Walaupun cuma ngomong noh begitu doang hadirin, itu kecatat. Dan selama orang yang datang ke majelis itu hadir, maka kita yang nunjukin terus dapat pahalanya itu ya. Makanya ayo kita ajak teman-teman kita, saudara kita, siapa aja, seminggu sekali ngaji ya. Paling banyak seminggu berapa Ustaz? 2 kali, paling banyak 3 kali, enggak ngerugiin kita. Saya dari awal ngajar di sini nggak pernah jamaah saya lihat dimintain duit kali di depan gitu, parkir kagak, ya. Apa gitu duit nggak agak. Mau ngaji dari rumah tinggal jalan dari sini. Ya.
Kalau kita nggak ngamal juga nggak apa-apa, nggak bakal marah. Ya, udah datang gratis, ngaji gratis, tuh pulang bawa ilmu, tuh ya, nikmat hadirin masya Allah. Nah ini ya salah satu yang saya pengen ceritakan tentang pengorbanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dari semua sahabat, kata Rasulullah SAW, semua orang yang saya ajak masuk Islam itu semuanya ada mikirnya, ada entar-entarannya, semua. Ya fulan, saya dapat wahyu begini, mau nggak engkau masuk ke dalam Islam? Semua orang mikir, ada proses merenungnya. Sampai sahabat yang mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak langsung masuk Islam ketika Nabi ajak, nggak. Ya. Sampai ada tragedi dulu baru masuk Islam. Illa satu orang yang nggak pakai mikir, nggak pakai nanya tentang keislaman, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu hebatnya, begitu percayanya sama Nabi. Cuman dibilang, ya Abu Bakar, saya dapat wahyu, maukah engkau masuk Islam? Abu Bakar Siddiq nggak pakai mikir, naam, mau ya ya Muhammad, mau ya Abul Qasim. Waktu itu belum manggil Rasulullah, belum, manggilnya ya Muhammad, ya Abul Qasim paling enggak tuh. Tuh luar biasa. Dipilih oleh Allah menjadi orang kedua setelah Rasul bukan karena ilmunya, bukan. Bukan karena hartanya, bukan. Tapi apa? Karena kebersihan hati dan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tingginya makom itu bukan gara-gara ilmu doang, hadirin. Ya. Yang tadi saya bilang, berapa banyak orang yang menjadi doktor, jadi profesor, di Mesir banyak banget itu. Orang-orang yang menghalalkan nggak pakai jilbab, hadirin, itu dari sono, hadirin, ada di sana. Orang-orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah tuh. Bahkan ada yang mengatakan, ya Imam Bukhari hadisnya doib. Masya Allah, luar biasa. Ini nih, ya, bukan orang bodoh, orang pintar, hadirin. Makanya pintar nggak jaminan orang selamat, tapi jaminan orang selamat orang punya hati bersih dan iman yang kuat kepada Allah dan Rasulullah, seperti Abu Bakar Siddiq. Ya, banyak pengorbanan Abu Bakar Siddiq dari mulai awal Islam, masuk Islam, berjuang bersama Nabi. Bahkan Abu Bakar Siddiq orang yang sangat-sangat loyal sama Nabi. Semua teman-temannya, diantaranya Tolhah bin Ubaidillah, diantaranya Utsman bin Affan, itu semua diajak masuk Islam. Ya. Jadi di antara bentuk perjuangan dia tadi bukan cuman kita yang ikut hadir, tapi ajak jamaah kita, teman kita buat hadir tuh. Ya. Nah ini yang namanya ngajak orang bukan sekedar omongan, hadirin. Perlu apa nih? Fulus. Ya. Suatu hari Bilal bin Rabah disiksa sama tuannya dan sama Abu Jahal. Ketika disiksa, siapa yang nolongin? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Gimana caranya? Dibebasin. Pakai apa? Pakai fulus. Keluar fulus buat memerdekakan Bilal bin Rabah tuh. Dengan fulus. Makanya saya bilang, saya nggak anti dengan dunia, ya, nggak anti duit, bukan. Karena kata Rasulullah, duit itu kendaraan akhirat, dunia itu kendaraan akhirat. Yang namanya kendaraan, ya, itu milik kita, bukan? Bukan. Cuman fasilitas. Kita naik mobil, berangkat kemana, pulang ke rumah, mobil kita bawa masuk gak? Enggak. Kita bawa tidur gak? Enggak. Taruh depan rumah. Kenapa? Mobil. Ya, kendaraan, hadirin. Sampai-sampai suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang paling berkesannya itu beliau ketika hijrah bersama Rasulullah. Ini kisah diabadikan dalam kitab-kitab maulid, dalam kitab-kitab sirah, bagaimana Abu Bakar Siddiq hijrah bersama Rasul. Di antara kisah yang menarik adalah ketika Abu Bakar Siddiq pengen masuk ke Gua Thur, pengen ngecek tempat beliau menginap. Ya. Jadi kalau ditanya nih, kalau ustadz sama santri jalan, guru sama murid jalan, saya mau tanya, yang di depan siapa? Ustadz apa murid?
Bingung pasti jawabnya kan. Abu Bakar Siddiq hadirin, itu ketika hijrah bareng sama Nabi, entar di belakang, entar di samping, entar di depan, entar ke belakang lagi, entar di samping, entar ke depan. Sampai Rasul bertanya, "Ya Abu Bakar Siddiq, kenapa ente gelisah banget? Entar ke depan, entar ke samping, entar ke belakang, entar ke depan lagi." Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? "Ya Rasulullah, ketika di hati saya dan di pikiran saya terbetik bahwa akan ada musuh di depan yang akan menyerang kau, maka saya ke depan agar saya duluan yang mati baru engkau. Kalaupun ada musuh di belakang, saya ke belakang biar saya lindungi engkau dari musuh. Ketika saya yakin musuh ada di sebelah, maka saya pergi ke sebelah agar biar kalau ketembak saya duluan yang kena." Tuh, subhanallah. Ya. Kalau kita gimana kira-kira? Ya. Ustadz aja depan dah. Ustadz kan orang soleh. Saya banyak dosa Ustadz. Kalau Ustadz ketembak mati syahid. Kalau saya sangit takutnya tuh. Ada mana sholat belum dikodok lagi. Puasa Ramadan bolong kemarin belum dikodok. Udah antum aja yang depan tuh. Kalau kita begitu hadirin. Ya. Ini enggak. Ya. Rela beliau itu mengorbankan nyawanya buat Rasulullah. Ya. Kalau bahasa kata di dalam kitab ini, nyawa sahabat murah kalau buat ngelindungin nyawa Rasulullah. Murah. Ya. Bahkan sahabat radhiyallahu anhu namanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu kali mengungkapkan cintanya sama Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi dari anakku, dari keluargaku, dan dari semua orang kecuali diriku sendiri." Apa maksudnya? Kalau orang aneh ya bisa lepas dah, anak juga aneh tinggal buat engkau ya Rasul, tapi enggak buat diri saya sendiri. Artinya kalau untuk nyawa saya masih lebih sayang nyawa saya ketimbang nyawa engkau ya Rasulullah. Rasul tegur Sayyidina Umar. Ya Umar, ya. Sampai dirimu sendiri pun harus lebih didahulukan nyawaku daripada nyawamu tuh. Akhirnya diralat sama Sayyidina Umar. "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi anakku, keluargaku, semua orang termasuk diriku sendiri." Ya. Apa pelajarannya? Berarti kecintaan tersebut itu harus diajarkan. Ya. Sayyidina Umar cinta sama Rasul, cuman masih salah cintanya. Makanya ditegur. Ya. Nah, saya pernah nanya para jamaah, ya, sama seseorang lah ya, perempuan, ibu-ibu. Saya tanya nih, Bu, sekiranya ibu ngimpi ketemu Rasulullah, di dalam mimpi kata Rasulullah, "Tolong Bu carikan istri lagi buat suami ibu." Kira-kira ibu cariin nggak gitu? Oh, ada suara kagak di belakang. Kira-kira kalau ngimpi ketemu Rasulullah, Bu, terus Rasulullah ya nyuruh ibu tolong cariin bini lagi buat suami ibu, kira-kira ibu nyariin nggak? Itu ibu-ibu diem, nggak ngomong, ya sedih, dia mikir lama tuh, dimikir tuh ya, akhirnya nangis, ya dia pengen ngomong iya takut kejadian, dia ngomong kagak, iya masa buat Rasul kagak, ya. Sebenarnya jawabannya simpel. Jawabannya simpel. Kalau Rasul udah ngomong enak nggak enak, suka nggak suka, demen nggak demen, sami'na wa ta'na. Ini maknanya mencintai Rasul lebih dari diri kita. Artinya apa? Kita betul sayang dengan suami kita, kita cinta dengan suami kita, nggak pengen pisah dengan suami kita. Tapi kalau Rasul yang perintahkan, sami'na wa ta'na. Ya, itu persis kayak salah seorang sahabat. Orangnya susah, miskin, maaf ya, kulitnya hitam. Intinya dari segi fisik, ya, rekening, intinya jelek gitu. Kagak punya apa-apaan hadirin. Suatu hari ini orang bilang sama Rasul, "Ya Rasulullah, saya pengen menikah ya Rasul." Tuh. Kata Rasulullah, "Ya sudah, kalau engkau pengen menikah, sekarang pergi ke rumah si fulan, datengin rumahnya, dia punya anak perempuan, salam dari saya, bilangin ya untuk menikahkan anaknya dengan kamu."
Oh siap ya Rasul, datang ke rumahnya tuh orang. Sampai di rumah tuh orang, diketok, keluar sahibul baitnya, kaget. Ada apa Pak kemarin? Ini bahasa kita aja ya. Ada apa Pak kemarin? Ini saya pengen nikah. Oh nikah sama siapa? Sama anak bapak, masa sama anak orang? Begitu bahasa kitanya. Saya diutus sama Rasulullah, disuruh sama Rasulullah untuk melamar anak bapak. Ya, lantas si sahibul bait tadi ragu. Kenapa ragu? Karena dari segi penampilan kagak ada potongannya, jadi calon mantunya nggak ada potongannya. Udah kurang cakep, kurang kaya, begitu hadirin. Akhirnya dibilang nih hadirin, karena memang pengen nolak nggak enak, dibilang bentar ya, nanti saya tanya anak saya dulu tuh. Sebenarnya nolak halus itu. Ketika masuk ke dalam rumah, itu anaknya ditanya, nak, ya, tadi ada orang pengen ngelamar kamu mau nggak? Itu anaknya mau ya. Nah kaget ayahnya nggak mau. Tiba-tiba anaknya mau. Lah bentar, kamu lihat dulu orangnya ke depan. Kamu mau apa nggak? Mau ya. Kok mau sih? Kenapa? Kan tadi dibilang utusannya Rasulullah. Kalau Rasul udah ngutus orang, nggak mungkin salah ya. Akhirnya apa? Nikah. Cuman modal utusan Rasulullah tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini nih gambaran, masya Allah. Ya. Jadi kalau Rasul udah nyuruh, Rasul udah perintahkan, samina wa ta'ala. Ini ya, makanya kita untung nggak hidup di zaman sahabat. Kalau kita hidup di zaman sahabat, mungkin nauzubillah ya, kita bukan ikut Rasulullah. Ngeri hadirin. Ini dikatakan di sini, fa inna mahabbatar rasul aslun azimun min usuli dininal islamil hanif. Sungguh cinta kepada Rasul, ya. Kalimat cinta itu hadirin ada dua, ada hub, ada mahabbah. Ya. Kita sering mendengarkan mahabbah, kita sering mendengar kalimat hub. Dua-duanya sama artinya. Hub maknanya cinta, mahabbah artinya cinta. Apa perbedaannya? Ini kata ulama dijelaskan, kalimat mahabbah lebih tinggi dari hub. Ya. Karena semakin banyak huruf, semakin bertambah pula maknanya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kalau tanya lebih tinggi mana? Hub apa mahabbah? Nah, yang lebih tinggi mahabbah. Maka kalimat yang digunakan mahabbatur rasul. Mahabbah. Lalu bedanya apa? Kalau hub dalam Al-Qur'an itu bisa disandarkan dengan kata-kata yang jelek hadirin. Ya. Ada dalam Al-Quran Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia itu dihiasi dengan hubbus syahwat, cinta dengan syahwat. Pakainya apa? Hub, bukan mahabbah. Tapi kalau ngomongin mahabbah, ya. Ini ya, khusus disebut untuk sesuatu yang baik. Mahabbatullah, mahabbatur rasul, mahabbatus sholihin, mahabbatul aulia tuh. Enggak pakai hubbullah ya, tapi lebih tepatnya mahabbah. Walaupun bisa saja. Jadi kalimat hub lebih luas, bisa buat baik, bisa buat buruk, tapi kalau mahabbah khusus untuk sesuatu yang baik itu. Ya. Nah, ini mahabbah dikatakan merupakan pokok yang paling agung. Jadi kata seorang ulama, Allah ketika pengen memberikan syariat kepada hambanya, Allah nggak mau nih hamba nolak hadirin, nggak mau hambanya nolak. Kalau bahasa kita, kalau kita nawarin barang, kita jadi sales. Saya mau tanya, yang jadi sales itu kira-kira kudu ganteng nggak? Kudu ganteng. Sales kudu wangi nggak? Sales kudu fasih nggak? Kudu fasih. Nah kalau sales datang nawarin barang, buluk, bau, dekil, bajunya kotor, kagak mau kita beli. Apalagi nawarin produk kecantikan, orangnya nggak cantik, kagak beli ya diri. Produk kurus, ya orangnya gendut, kagak beli. Kenapa lah? Ini mau bohong ini orang.
Makanya kalau iklan pemutih, yang iklannya putih nggak? Artisnya putih nggak? Itu. Jadi ketika Allah pengen nih mengiklankan syariatnya kepada hambanya, Allah utus utusan. Sebagaimana tadi, biar hambanya terima, syaratnya satu, wangi. Nabi wangi gak? Bahkan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, menjadikan keringat Rasul sebagai minyak wanginya tuh. Tapi begitu wanginya Rasulullah, Rasul masih pakai apa? Minyak wangi. Teguran sama kita, Rasul yang wangi aja pakai minyak wangi, masa kita yang udah nggak wangi nggak pakai minyak wangi? Tuh. Ada Kang minyak wangi sini? Nah, rame tuh ntar abis ini insya Allah tuh. Pertama ya, Rasul wangi. Yang kedua, yang namanya tadi sales, menawarkan barang, harus ganteng, cakep tuh. Rasul menawarkan syariat, menawarkan hidayah, ganteng nggak Rasulullah? Ganteng. Bahkan kata salah seorang ulama, man ra'ahu la ahabbah. Kata sahabat radhiyallahu anhu, siapa orang yang melihat Rasul pasti langsung jatuh cinta. Masyaallah. Wajhuhu ahsan wa ajmal minal qamar. Wajah Rasul lebih indah dari rembulan. Kalau antum sekarang lihat Habaib begitu gantengnya, Habaib begitu tampannya, luar biasa wajahnya. Bagaimana Rasulullah, bayangin ya. Kita suatu hari ada kisah, ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Ketika beliau berkumpul sama Rasulullah, dia duduk memandang wajah Rasul sambil memandang rembulan di malam purnama. Ra'aituhu wajha Rasulillah thumma ra'aitul qamar. Aku lihat wajahnya Rasul, aku lihat bulan. Dipandangin bolak-balik dibandingin. Ketika itu beliau katakan, wallahi, demi Allah, tidak ada yang lebih indah wajahnya dari Rasulullah. Meskipun bulan indah, tapi wajah Rasul lebih indah, melebihi indahnya bulan. Ya. Ini wangi udah, ganteng udah. Yang ketiga apa? Rasul fisiknya sempurna. Ya. Kalau Rasul berjalan dengan orang tinggi, maka Rasul nggak kalah tingginya. Kalau Rasul berjalan dengan orang yang pendek, maka Rasul tidak terlihat jangkung tuh. Unik namanya, khosais. Ya. Maaf ya, orang kalau kebanget tinggi kurang cakep hadirin, atau kebanget pendek kurang cakep. Tapi luar biasa kata sahabat, Rasul nggak. Pokoknya jalan sama siapa aja ngepas. Tuh Rasulullah. Ya. Fisiknya luar biasa. Yang keempat, yang namanya sales tadi nawarin barang kudu fasih. Rasul afsahun nas, orang yang paling fasih perkataannya, orang yang paling enakin orang ya. Kalau yang namanya sales, kalau nawarin barang itu manis banget mulutnya, gurih kayak pakai sasa hadirin. Ngomong dah tuh, nih Pak nih ya, kalau Bapak beli barang ini pasti begini, wow indah, sampai kita beli. Begitupun Rasul, mulutnya ya indah luar biasa, nggak pernah nyakitin orang lain. Ya. Akhlaknya, masya Allah, jangan ditanya Rasulullah. Jadi poin-poin ya, di mana tadi saya katakan orang kalau mau nawarin barang harus cakep, harus wangi, harus indah, harus sopan, harus baik. Itu ada pada diri Rasulullah. Lalu apa yang menyebabkan orang-orang kafir di zaman Rasul enggak menerima ajaran Rasulullah? Sedangkan nabinya aja kayak begini hadirin. Apa yang bikin mereka enggak nerima? Satu, penyakit hati atau yang namanya dengki. Itulah penyakit yang dihinggapi oleh siapa? Nabi, oleh syaitan. Ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, setan disuruh bersujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Aba wastakbar. Nah ini ya. Nah ini ya. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk kita untuk menyampaikan syariat. Nah, cuman masalahnya hadirin, orang kadang dengan syariat belum begitu doyan hadirin. Ini masalahnya. Maka Rasul mengutus Nabi Muhammad SAW yang begitu indah agar orang cinta dulu dengan Nabi, baru entar cinta dengan syariat yang dibawa Nabi. Ya. Jadi kalau kita pengen masuk Islam, cintai dulu Rasulullah. Karena pintu orang bisa cinta dengan Islam adalah cinta dengan yang bawa Islam ya Rasulullah. Ya. Makanya kalau ada orang cinta dengan syariat Islam tapi nggak cinta Nabi Muhammad, nggak demen nama Nabi, dipertanyakan kecintaannya sama Islam.
Dan pasti ini orang jadi orang radikal dan bisa jadi teroris, hadirin. Kenapa? Karena Islam bukan berbicara soal hak dan batil, bukan. Islam nggak berbicara hanya sekedar hitam dan putih, hadirin. Kalau Islam hanya hitam putih, orang pada mati semua. Kenapa? Banyak di zaman Nabi orang berdosa, hadirin. Cuman amin Nabi dimaafkan. Ada salah seorang datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa ente kok sedih?" "Ya Rasulullah, saya pengen tobat ya Rasul." "Emang kenapa?" "Saya tadi habis ngelihat perempuan, nafsu saya bangkit, saya cium tuh perempuan ya Rasulullah, saya lecehkan itu perempuan." Saya mau tanya, orang-orang yang ngelecehin perempuan kira-kira hukumannya berat gak? Berat, hadirin. Kata Rasulullah, "Demi Allah, ditusuk tangan saya dengan besi lebih saya sukai daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram," itu kata Rasulullah. Artinya apa? Ini bukan sekedar nyentuh, nyium, hadirin. Apa kata Rasulullah? Turun ayat, "Innal hasanat yuzhibna sayyiat." Kebaikan bisa menghapus keburukan. Ya fulan, banyak-banyak berbuat baik, insya Allah dosamu diampuni sama Allah tuh. Nggak dihukum. Sayyidina Umar suatu hari bulan Ramadan, malam-malam beliau sedang ibadah, tiba-tiba bininya lewat, hadirin. Bininya lewat pakai minyak wangi yang harum. Sayyidina Umar orang yang sangat tegas, tapi urusan perempuan kalah juga, hadirin. Ini pelajarannya, namanya manusia. Bininya pakai parfum wangi banget ini. Malam bulan puasa zaman dulu nggak boleh berhubungan selama 30 hari. Karena bininya pakai minyak wangi terangsang beliau, akhirnya malam itu juga berhubungan dengan istrinya. Setelah berhubungan nangis, nyesel, sedih, kenapa aneh bisa melanggar perintah larangan Rasulullah. Lantas besok paginya pengen minta maaf sama Rasulullah. Cuman Sayyidina Umar emang orangnya tegas, kalau ngomong rada kenceng. Ketika ngomong, "Ya Rasulullah, maafin saya, semalam saya hilaf ya Rasul, saya berhubungan dengan istri saya." Tuh. Marah nggak Rasulullah? Marah nggak Rasulullah? Mendengar omongan Sayyidina Umar yang kedengeran, ya curhat, cuman kencang curhatnya. Sahabat yang lain denger nih, wah Umar kena juga. Ada juga lagi semalam. Akhirnya semuanya ngaku, "Ya Rasul, bukan hanya Umar, saya juga semalam nyampur sama bini saya." Yang lain juga, "Saya juga ya Rasul, saya juga ya Rasul." Akhirnya semuanya ngaku, ternyata semuanya ngelanggar. Marah Rasul. Turun ayat tuh ya. Turun ayat ya. Artinya dibolehkan ya yang namanya berjima di malam bulan Ramadan tuh. Artinya apa itu Rasulullah? Jadi nggak hitam putih doang. Jadi orang salah itu jangan dulu kita salahkan, jangan dulu kita hukum. Lihat Rasulullah, ada orang bulan puasa nyampur sama istrinya siang-siang. Hukumannya dalam Al-Qur'an berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau bebasin budak, atau ngasih makan 60 orang miskin. Datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, saya kemarin berhubungan dengan istri saya." Ya. Yaudah kalau begitu ente puasa 2 bulan. Ya jangan 2 bulan, sebulan aja batal. Yaudah kalau begitu ente bebasin budak. "Ya Rasul, saya nggak punya duit, saya orang miskin." Yaudah kalau begitu ente kasih makan 60 orang miskin. "Ya Rasul, di kampung saya nggak ada yang lebih miskin dari saya." Rasul ngapain? Masuk ke rumah, diambil korma, dikasih, "Nih, yaudah dah, ente sedekah aja sama keluarga ente." Tuh, subhanallah. Ya. Salah ya salah, cuman nggak langsung hukum, hadirin. Ya. Inilah orang kalau belajarnya dari Al-Quran dan Sunnah saja tanpa memandang ahwal Rasulullah pasti radikal, hadirin. Karena Al-Quran tuh berbicaranya kadang tuh lugas. Faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang kafir dimanapun kalian dapatkan. Ketemu orang kafir kita bunuh, hadir. Lihat Rasulullah bunuh nggak? Kapan tuh perintah dibunuh itu? Dan bagaimana konteksnya itu, hadirin? Nah makanya kita perlu Rasulullah, kita perlu mahabbah Rasulullah agar kita bisa memahami syariat Rasul. Nah karena kita nggak lihat Rasulullah, kita nggak tahu Rasulullah, kita belajar lewat pewarisnya Rasulullah. Ya. Ada salah satu kisah terakhir, ada seorang ulama namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ini contoh ya bagaimana kita menyikapi kemungkaran. Karena saat ini orang banyak ya yang keliru dan salah dalam menyikapi kemungkaran. Ya. Kalau kata Habib Umar, nahi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Jadi kalau kita nahi munkar harus bil ma'ruf, jangan bil munkar. Jadi kalau maaf ya, ada orang minum khamr,
Saya mau tanya, khamar dosa besar dosa kecil? Sepakat apa nggak sepakat ulama? Sepakat, haram. Ya. Jadi kalau kita mau nahi munkar, lihat ini perkara disepakati apa enggak. Kalau disepakati boleh, cuman dengan cara yang baik. Ya. Ada orang minum khamar, ya. Kita ambil khamarnya, kita banting, ya. Atau kita getok kepalanya tuh botol tuh ya, pokoknya tuh. Saya mau tanya, boleh nggak? Enggak, hadirin. Kalau kita getok tuh khamar, betul dia nggak minum khamar, besok beli lagi nggak? Beli lagi. Yang kedua, bisa jadi kita yang digetok lagi sama dia, bahkan bisa dibunuh. Gara-gara kita nahi munkar, dia mengerjakan perbuatan yang lebih munkar. Maka bagaimana caranya? Lihat Rasulullah. Rasul ketika mengharamkan khamar nggak langsung pelan-pelan, ya. Nggak langsung haram, nggak. Nah itu ya. Jadi intinya tadi, kalau kita hanya sekedar memahami syariat Rasulullah, ya, maka kita akan tersesat, ya, tanpa kita memandang kepada konteks dan keadaan Rasulullah SAW. Nah itu ya. Jadi kalau kita pengen betul-betul mengamalkan syariat Rasul dengan benar, modalnya adalah mahabbah, adalah cinta. Bagaimana cinta kalau kita nggak kenal? Nah, makanya adanya maulid. Apa isi maulid? Isinya ngenalin kita tentang Rasulullah, ya. Cuman sayangnya maulidnya bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Paham nggak kita kira-kira maulid bahasa Arab? Nah, insya Allah paham, ya. Apa yang kita pahami, udah sholawatnya aja. Isinya belum tentu, makanya kalau bisa nih kitab maulid, ya, beli yang terjemahannya. Sekarang udah banyak hadirin. Alhamdulillahi qawi sultan. Apa artinya? Nah, antara ada di situ. Jadi kalau biar kita menambahkan cinta kita sama Rasulullah, kudu kenal sama Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Wasilah kita kenal Rasulullah, kita hadir di majlisnya Rasulullah SAW. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan buat para guru-guru kita, para orang tua kita, para ulama kita, para pejuang kita, para sahabat Rasulullah, para Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan mereka semua. Allah angkat derajatnya setinggi-tinggi derajat. Allah kumpulkan kita bersama mereka semua di dalam kebaikan, di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.